Kita awali kajian kita dengan membaca Allah Kitab agar Allah semakin menambah keberkahan dalam hidup kita, dalam kajian kita. La hadiniyah wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, kajian Sirah Nabawiyah. Kajian mempelajari perjalanan hidup manusia agung, manusia mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada Ghazwah Bani Al-Mustalik atau Ghazwah Al-Muraisi. Yaitu Ghazwah Bani Mustalik, dinamakan Ghazwah Bani Mustalik karena musuh yang dihadapi adalah Bani Mustalik namanya. Di Bani Mustalik itu adalah salah satu suku pecahan dari suku Huza'ah, kabilah. Suku besar namanya Huza'ah. Nah, di antara kabilahnya namanya Bani Mustalik. Sama seperti Quraisy. Quraisy itu suku, tapi kabilahnya banyak. Ya, sebagaimana sering kita bahas, ada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Bani Abdul Syam, Bani Abdul Dar, dan lain sebagainya. Kurang lebih ada 15 kabilah di suku Quraisy. Begitu juga dengan suku Huza'ah. Ya, suku Huza'ah salah satu kabilahnya adalah namanya Bani Mustalik. Dinamakan dengan Ghazwah Al-Muraisi karena peperangan ini terjadi di dekat mata air. Nama mata airnya adalah Al-Muraisi, mata air milik Bani Mustalik. Perang ini terjadi di bulan Sya'ban tahun 6 Hijriah. Dengan jumlah pasukan yang Rasulullah kirim dan langsung beliau pimpin sebanyak 700 pasukan. Dengan pasukan elitnya 30, yaitu yang menunggangi kuda. Kenapa perang ini terjadi? Apakah karena kaum muslimin haus kekuasaan, karena kaum muslimin haus darah? Tidak. Ada beberapa latar belakang yang menjadikan terjadinya perang ini. Pertama, kepala suku mereka namanya Al-Haris bin Abu Dirar namanya. Al-Haris bin Abu Dirar. Nanti setelah perang ini Al-Haris ini jadi mertuanya Rasulullah. Karena anaknya nanti dinikahi oleh Rasulullah. Dan Al-Haris bin Abi Dirar itu ternyata sedang menghimpun kekuatan pasukan yang tidak hanya terdiri dari Bani Mustalik, bahkan beberapa suku dan kabilah yang lain, di mana berencana mereka ingin menyerang Madinah. Rasulullah ketika mendengar berita itu, beliau tidak langsung menerima. Beliau kirim orang untuk memastikan apakah berita itu benar. Maka dikirim orang. Hasilnya ternyata berita itu benar. Nah, akhirnya Rasulullah mengirim pasukan ini. Yang kedua adalah karena Bani Mustalik ini termasuk yang mendukung Quraisy dalam perang Uhud. Ya, perang Uhud. Perang yang terjadi tahun 3 Hijriah. Ya, Rasulullah tahu sebenarnya Bani Mustalik ini salah satu pendukung. Tapi kenapa beliau tidak langsung bertindak setelah perang Uhud? Ya, karena butuh waktu untuk melakukan itu. Karena kita tahu setelah perang Uhud banyak terjadi peristiwa yang menyedihkan kaum muslimin. Ya, jadi ada peristiwa namanya Ar-Raji, yaitu peristiwa dibunuhnya 10 orang sahabat Nabi.
kemudian peristiwa Bir Maunah, dibantainya 60 sampai 70 sahabat Nabi menghafal Al-Quran semuanya. Ya. Maka itu butuh proses ya, untuk kembali membangun kepercayaan kaum muslimin. Maka akhirnya di tahun inilah kesempatan itu datang untuk memberikan pelajaran kepada Bani Mustalik. Yang ketiga adalah posisi Bani Mustalik itu ada di antara Mekah dan Madinah. Ya, posisi yang sangat strategis. Jadi seolah Rasulullah sebelum nanti terjadi peristiwa besar namanya Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, beliau perlu mensterilkan daerah-daerah ya, yang ada antara Mekah dan Madinah. Ini strategi Rasul lagi. Jadi jangkauannya jauh. Beliau melakukan perang ini tahun 6 Hijriah, tapi nanti peristiwa Fathu Mekah terjadi tahun 8 Hijriah. Jadi perlu disterilkan biar aman ketika proses itu terjadi. Maka tiga hal inilah yang kemudian diantaranya melatar belakangi terjadi perang Bani Mustalik. Nah, maka Rasulullah berangkat, dan seperti umumnya pasukan musuh itu jauh lebih banyak, bisa 3 kali lipat. Ya, kaum muslimin 700, pasukan musuh 2000 lebih. Ya, 2000 lebih. Tetapi mereka yang jumlahnya banyak, ya, saat kaum muslimin datang, mereka tidak punya persiapan yang cukup, karena mereka kaget ternyata ketika itu kaum muslimin sudah ada di dekat mereka. Karena tadi Rasulullah tahu kirim orang, oh benarkah berita ini? Maka sebelum mereka bersiap-siap, ya maka Rasulullah datang lebih dahulu. Maka akhirnya sangat mudah sekali mengalahkan Bani Mustalik. Mereka lari, banyak tokoh-tokoh mereka yang kemudian mati gitu. Lari, termasuk Al-Haris bin Abu Dirar ini. Jadi kepala sukunya itu mati. Lari mereka, banyak yang lari. Tinggal menyisakan tawanan. Ya, banyak harta rampasan perang didapat oleh kaum muslimin, dan juga tawanan perang. Ya. Maka selesai peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian Rasulullah membagi harta rampasan perang, kasih semua yang ikut dalam perang dikasih gitu. Termasuk dibagi tawanan perang. Ada 101 tawanan perang. Ya, 101 tawanan perang dibagi. Ya, yang dapat laki, yang dapat perempuan gitu ya. Ya, itu jatah udah otomatis ya. Nah, di antara 101 tawanan perang itu ada seorang yang bernama Juwairiyah. Ya, Juwairiyah binti Al-Haris, anaknya kepala suku. Asalnya ketika dibagi itu, Juwairiyah ini dikasih jatahnya sahabat Sabit bin Qais. Jadi sahabat Sabit bin Qais ini dapat jatah Juwairiyah. Cantik, masih muda, anak kepala suku. Umurnya baru 20 tahun. Nah, begitu selesai pembagian, lalu ada yang menginfokan Rasul, ya Rasul, itu Juwairiyah pantasnya buat kamu, buat anda wahai Rasul. Kenapa? Juwairiyah itu anaknya Al-Haris, kepala suku. Tapi karena sudah terlanjur dapat bagian sahabat itu, akhirnya Rasulullah pun menebus Juwairiyah. Jadi Sabit bin Qais dibayar sama Rasul, ya, maka Juwairiyah jadi milik Rasul. Ya, jadi Rasul, walaupun beliau Rasulullah pemimpin, nggak serta-merta dia buat saya. Gitu. Nah, ini masalahnya akadnya sudah jadi milik, ya, sudah jadi milik sahabat Sabit bin Qais gitu. Maka kemudian ya, Rasulullah harus bayar Sabit bin Qais, transaksi bayar. Maka dibayar Sabit, kemudian Juwairiyah jadi milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian setelah menjadi milik Rasul, ketika itu Rasulullah menawarkan kepada Juwairiyah,
Eh, Walaupun sebenarnya Juwairiyah bicara, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan kalau saya ingin menjadi orang bebas? Kata Juwairiyah. Kata Rasul, gampang saja. Itu. Apa itu? Ya, engkau masuk Islam. Bahkan bukan hanya itu, engkau masuk Islam, nanti setelah engkau masuk Islam, saya nikahi kamu. Ya. Juwairiyah ketika dapat tawaran begitu, nggak mikir lagi. Jadi akhirnya Juwairiyah di hadapan Rasul langsung bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Maka jadilah dia muslimah. Begitu jadi muslimah, langsung dinikahi oleh Rasulullah. Mungkin Bapak kalau jeli, Bapak Ibu kalau jeli nanya, walinya siapa walinya? Walinya siapa walinya? Walinya siapa? Nah, karena bapaknya nggak ada, kalaupun ada bapaknya kafir kan dia, maka nggak bisa jadi wali kan. Tapi bapaknya udah mati, Al Haris. Maka siapa yang jadi wali? Maka walinya adalah wali hakim. Wali hakimnya siapa ketika itu? Rasulullah. Belum ada KUA gitu ya. Jadi kan wali hakim itu harus dari pemerintah, petugas resmi dari pemerintah. Jadi nggak bisa tuh wali hakim yang bukan resmi dari pemerintah, bisa terancam tidak sah gitu. Banyak perkawinan terjadi wali hakim tapi wali hakimnya bukan dari pemerintah resmi. Saya banyak yang minta ke saya tuh beberapa permintaan, minta dinikahin laki perempuan gitu. Keluarganya juga ya, tapi nggak ada walinya ya, Ustadz yang nikahin ya gitu. Nah, pokoknya beres Ustadz, beres gitu. Banyak saya ditawarin kalau mau nyolot gitu loh, banyak saya duitnya gitu. Saya bilang saya bukan wali hakim. Emang Ustadz nggak bisa jadi wali hakim? Lah emang saya siapa? Saya bilang gitu. Wali hakim itu harus dari pemerintah. Nah ini banyak terjadi begitu. Sampai ada salah satu masjid tempat saya ngisi di, namanya Masjid Al Hidayah juga, tapi di Jakarta, di Cawang. Itu ada marbotnya. Ada yang nawarin, bahkan yang nawarin Ustadz juga lagi. Mau nikah gak? Mau. Pokoknya calonnya sudah ada, yang menikahin udah ada, beres. Harganya berapa? 7 juta, beres semua. Kok beres semua 7 juta? Waduh, satu akad 7 juta Pak. Ini minta Ustadz gitu ya. Seperti itu. Nah ini nggak boleh, wali hakim itu harus dari pemerintah. Kalau dalam sistem kita ya KUA, penghulu. Jadi nggak bisa. Sekalipun kiai gitu ya, sekalipun ustaz gitu. Jadi harus dari wali hakim itu pemerintah gitu. Nah dalam kasus Nabi menikahi Juwairiyah ini, di antara sebabnya adalah wali hakimnya ya Rasulullah adalah pemimpinnya langsung. Jadi Rasulullah yang bertindak sebagai sama. Kalau nanti Rasulullah menikahi siapa? Zainab binti Jahash, itu nggak main-main. Walinya itu Allah langsung. Walinya Allah. Ketika nanti Rasulullah menikahi Zainab binti Jahash. Gitu. Makanya Zainab itu seringkali berbangga di hadapan istri Nabi yang lain. Gitu. Ya, kalian dinikahi oleh wali kalian. Kalau saya sama Allah langsung. Itu kata Zainab seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang menyampaikan itu di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Gitu. Nah, akhirnya dinikahi oleh Rasul. Lalu ketika selesai itu ditanya, kenapa kamu kok gampang banget
Ya, mau masuk Islam, bahkan mau dinikahi. Lalu kata Juwairiyah, sebelum engkau menyerang kami, sebelum terjadi peperangan ini, aku pernah bermimpi. Di mana dalam mimpiku itu aku melihat ada benda langit yang jatuh ke tempatku. Ya. Maka ketika engkau menawarkan itu, ya, aku hubungkan dengan mimpiku. Ya, dan ternyata benda langit itu adalah engkau. Ya. Jadi sudah dikasih isyarat, ya, bahwasanya nanti Juwairiyah bakal dinikahi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini, maka 100 begitu Rasulullah menikahi Juwairiyah, ya, 100 tawanan tadi yang sudah dibagi-bagi sama Rasul kepada para sahabat, jatahnya si A ini, si B ini semua. Maka kemudian mereka membebaskan semua. Jadi kami bebaskan nih, jatah kami semuanya, kami merdekakan, gak perlu tebus. Memang kenapa? Oh, sekarang mereka ini jadi besannya Nabi, masa Nabi masih tawan gitu? Ya, jadi mereka ini besannya Nabi, masa kami menawan besannya Nabi? Akhirnya dibebaskan, dan kemudian apa hasilnya? Hasilnya 100 orang itu semuanya masuk Islam. Disomatis itu, karena tadi melihat akhlak kaum muslim ya. Dan itu jarang terjadi di kalangan bangsa Arab. Itu udah dapat tawanan, waduh, jual beli. Ini gratis dibebasin sebagai penghormatan para sahabat kepada Rasulullah, bahwasanya tawanan ini adalah besannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya istri Nabi yang namanya Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan tidak ada orang yang lebih mendatangkan keberkahan bagi kaumnya dibanding Juwairiyah. Karena keislaman Juwairiyah lah kemudian 100 kaum yang dibebaskan. Bukan hanya itu, kemudian mereka semua masuk Islam. Yaitu yang namanya berkah itu, Pak. Sudah sering saya sampaikan, berkah itu ziyadatul khairan. Ya, bertambahnya kebaikan. Jadi istilahnya kebaikannya nggak satu, berlipat ganda gitu. Nah, tadi dibebaskan dari tawanan, ya, itu sebuah kebaikan. Kemudian mereka tidak hanya bebas dari tawanan, tapi kemudian mereka masuk Islam. Nah, itu kebaikan lagi. Itu namanya berkah. Jadi berlapis, kebaikannya itu berlapis. Itu namanya keberkahan. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ini ada peristiwa yang sangat penting perlu kita perhatikan di perang Bani Mustalik ini. Apa itu? Pertama, dalam perang ini orang munafik ikut perang. Ya. Jadi orang munafik banyak yang ikut perang, termasuk tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu dia ikut perang. Ya. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, keikutsertaan orang munafik dalam peperangan ini bukan menambah kekuatan, tapi menambah kekacauan. Sebagaimana Allah turunkan terkait dengan ini firman-Nya dalam surat 9, surat At-Taubah ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala walau awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum sama'una lahum wallahu alimum bidzalimin. Apa kata Allah? Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.
Jadi banyak orang-orang munafik ikut perang, termasuk tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Allah mengatakan justru terjadi kekacauan ketika orang munafik ikut perang. Apa kekacauan itu? Dua peristiwa penting dalam perang Bani Mustaliq ini, kekacauan yang dibuat oleh orang-orang munafik. Kekacauan yang pertama, mereka mengadu domba kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ya. Selesai perang, selesai, Rasulullah langsung menuju ke Madinah. Dalam perjalanan menuju Madinah, sampai di istirahat di sebuah tempat. Ketika di sebuah tempat itu, saat itu orang-orang Muslim itu ngantri lagi ngambil air. Ya, mereka ngambil air. Nah, saat lagi ngantri itu, tiba-tiba ada budak dari kaum Muhajirin yang kemudian istilahnya nyelip lah, mau ngambil lebih dahulu. Tapi kemudian dihalangi oleh orang Ansor, sehingga terjadi cekcok, keributan. Hampir-hampir antar Muhajirin dan Ansor ini berantem. Nah, dalam keadaan begitu, kemudian ini diambil kesempatan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Ketika sudah dilerai, kemudian orang-orang Ansor kumpul dengan orang Ansor, Muhajirin dengan orang Muhajirin. Maka Abdullah bin Ubay ini mendekati orang-orang Ansor, lalu memprovokasi orang-orang Ansor. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, kalian sih salah. Ya, kalian salah. Ya. Kalian salah, kenapa menampung orang-orang itu di negeri kita? Akhirnya begini kan, kurang ajar. Gitu. Ini diprovokasi. Ya. Mereka datang ke negeri kita, kita bantu, ya, kita sokong. Begitu mereka udah kuat, pengen ya, menyakiti kita, menzolimi kita. Itu kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan tadi beberapa orang Ansor terpancing marah, gitu, marah. Dan kebenaran ketika Abdullah bin, bahkan dia mengatakan, udah nanti kalau kita sudah sampai di Madinah, gitu ya, maka kita usir orang Muhajirin, kita usir aja, ya, biar mereka nggak punya tempat lagi. Kurang ajar mereka di sini, di kampung orang kurang ajar, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka kemudian ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul ini didengar oleh seorang sahabat yang masih muda ketika itu, namanya Zaid bin Arqam. Mendengar itu nggak enak tuh, terasa di kupingnya Zaid bin Arqam walaupun masih muda, omongan Abdullah bin Ubay bin Salul ini bahaya nih, jadi provokasi. Akhirnya dia ngadu sama ayahnya. Kemudian ayahnya menyampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata anakku, ya Abdullah bin Ubay bin Salul ngomong begini. Maka Rasulullah ketika itu ada Umar. Udahlah Rasulullah, bantai. Kurang ajar ini gitu. Didiemin lama gitu. Kata Rasulullah, dah jangan sampai nanti orang di luar Islam menganggap Muhammad membunuh saudaranya sendiri, membunuh kaumnya sendiri. Gitu. Maka akhirnya di cross check lah Abdullah bin Ubay bin Salul sama Rasulullah. Wahai Abdullah, benarkah engkau mengatakan begini dan begini? Maka luar biasa Abdullah bin Ubay bin Salul, pinter ngomong. Wah, dibuat alasan, wah itu bohong, itu nggak bener Rasul, nggak bener gitu ya. Sehingga Rasul juga nggak bisa berbuat banyak gitu. Pinter banget ngomongnya, ya pinter. Sehingga Rasul juga tidak bisa menekan gitu. Jadi bantahannya itu membuat Rasulullah tidak bisa menekannya. Sehingga ketika itu sahabat Zaid bin Arqam tadi merasa, duh saya gimana gitu. Omongan saya ini nggak didengar Rasul gitu. Padahal saya dengar banget gitu. Sedih dia dengarnya saat Abdullah bin Ubay bin Salul membantah tabayunnya Rasulullah itu. Maka kemudian tidak lama turun ayat Al-Quran, surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun khususnya ayat
7 dan ayat 8. Ya, ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu 'ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khaza'inus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Yaquluna la yarja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-azal walillahi al-'izzatu ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون." Jadi Allah benarkan laporannya Zaid bin Arqam tadi gitu. Di ayat 7-nya Allah berfirman, mereka humul ladzina yaqulun, mereka adalah orang-orang yang berkata, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Jangan kalian bantu lagi orang-orang yang ada di sekeliling Nabi, sekeliling Rasulullah. Ya, jangan dibantu. La tunfiqu ala man 'inda Rasul. Biar mereka miskin. Ya, biar mereka nggak punya apa-apa lagi di Madinah. Sudah kita bantu selama ini, tapi mereka kurang aja. Gitu. Biarin aja, diamin. Biar mereka kelaparan, biar mereka sengsara. Ya. La tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Tapi kemudian kata Allah, walillahi khazainus samawati wal ard. Akan tetapi kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Akan tetapi orang-orang munafik tidak memahaminya. Kemudian dilanjutkan ayat 8, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna a'azzu minhal azal. Mereka orang-orang munafik mengatakan, jika kita kembali ke Madinah, maka orang-orang kuat, orang-orang mulia itu akan mengusir orang-orang hina. Siapa yang maksud orang-orang mulia? Orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor. Jadi kata-kata Abdullah bin Ubay itu bahasanya begitu. Nanti kita akan usir orang-orang Muhajirin. Ya. Jadi orang yang kita ini yang punya tempat, kita ini tuan rumah, kita ini yang kaya. Ya, maka nanti kita akan usir tuh orang-orang yang hina, orang-orang Ansor. Nah ini kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul yang didengar oleh Zaid bin Arqam, yang kemudian laporan Zaid bin Arqam ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Dan kepunyaan Allah lah segala harga, ya, harga diri, kehormatan, kekuatan, ya, dan juga milik Rasulnya, juga milik orang-orang beriman. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Ya. Jadi ketika Zaid bin Arqam mendengar Rasulullah turun wahyu tentang ini, beliau menjadi tenang. Tenanglah hatiku. Ternyata apa yang aku laporkan itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lagi-lagi ketika itu Umar sudah ingin membunuhnya. Bahkan sahabat saat Usaid bin Hudayr ketika itu dia ingin membunuh langsung, ya, sahabat Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi tadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini dari suku Khazraj, ya. Pimpinan suku Khazraj itu sahabat Sa'ad bin Ubadah, ya, radhiyallahu an. Maka ketika sahabat sebenarnya Usaid bin Hudayr ini adalah dari Aus dan Khazraj ketika belum masuk Islam musuhan. Nah, gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul ini provokasinya, ini sempat retak, ya, sempat ini tegang gitu. Maka ketika Usaid bin Hudayr minta izin, ya Rasulullah, izinkan saya untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian kata Sa'ad bin Ubadah, jangan macam-macam. Kamu bertindak begitu karena Abdullah bin Ubay bin Salul bukan dari sukumu. Kalau dia dari sukumu, mungkin kamu nggak akan begitu. Maka akhirnya Rasulullah udah, nggak usah. Biar para sahabat itu tidak terjadi perpecahan. Gitu. Jadi sampai begitu, sahabat sampai terprovokasi. Maka akhirnya Rasulullah langsung tuh
jalan. Biasa Rasulullah sekian jam atau waktu sholat beliau berhenti, ya berhenti sholat, nanti digabung jamaah qashar, terus jalan lagi. Nah ini berhentinya lama. Kok Rasul biasanya berhenti kalau sekian jam berhenti istirahat. Ini kok enggak gitu? Kenapa? Karena Rasulullah ingin para sahabat Ansor Muhajirin enggak memikirkan kasus itu lagi. Biar kemudian itu enggak semakin memanas. Jadi diajak sama Rasul enggak berhenti jalan. Biar capek, begitu istirahat langsung tidur, nggak ngomongin itu lagi. Dan ini sebagian sahabat nggak tahu peristiwa ini gitu. Maka ketika itu mereka nanya, ada apa sih? Ada apa? Waktu Rasulullah biasanya berhenti nih, sekian ini berhenti, sekian ini kok nggak langsung. Sampai akhirnya berita sampai ke mereka, oh begitu. Nah itu. Jadi ini Rasulullah strateginya biar kalau sedikit-sedikit berhenti, pasti nanti ngumpul. Ketika ngumpul panas lagi. Gitu. Maka kemudian Rasulullah terus jalan. Begitu jauh, udah capek baru berhenti. Paling habis sholat langsung tidur. Jadi nggak sempat membicarakan itu lagi. Nah ini. Jadi ini saking, itu kata Allah di surat At-Taubah tadi, bukan menambah kekuatan, tapi menambah kekacauan orang munafik itu. Ya. Jadi dan ini bisa saja terjadi di masa saat ini. Ya. Jadi kita khawatir kalau ada umat Islam diadu domba, jangan-jangan gitu ya. Nah, itu banyak. Sekarang banyak banget terjadi tuh. Yang dibahas itu lagi gitu ya, biar semakin panas. Ya. Nah, bisa jadi yang bikin panas itulah bisa jadi ada ciri-ciri kemunafikan seperti itu. Dan itu nggak mustahil terulang lagi, mustahil seperti itu. Nah ini peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua ini lebih dahsyat lagi. Ya, apa itu? Peristiwa yang disebut dalam Al-Quran dengan hadisul ifki. Hadisul ifki. Berita bohong, berita hoax. Gitu. Nah, Rasulullah itu biasa kalau beliau mau perang, ya, beliau selalu bawa satu istrinya. Istrinya kan banyak. Ya. Maka biasanya diundi nih. Yang keluar namanya dia yang diajak. Gitu. Jadi gitu saya pernah sampaikan, Rasulullah ngajak jalan-jalan istrinya dalam peperangan. Ya. Jadi istrinya itu jadi istri Rasul begitu konsekuensinya. Jalan-jalannya bukan ke tempat wisata, tapi ke perang. Ya, begitu. Jadi selalu Rasulullah perang manapun pasti ada istrinya yang diajak. Nanti di peristiwa Hudaybiyah yang diajak Ummu Salamah. Gitu. Rasul bawa istrinya semua itu ketika haji wada. Ya, itu istrinya semua dibawa. Nggak ada yang ditinggal, semuanya dibawa. Ketika haji wada, karena itu haji pertama dan terakhir hajinya Rasulullah. Maka istrinya semuanya dibawa. Gitu. Nah, dalam hal ini Aisyah yang diajak, Sayyidah Aisyah yang diajak. Maka, nah ini tadi, jadi pergi bawa satu istri, pulang bawa dua istri. Pergi bawa satu istri, pulang bawa istri. Jangan diikutin Pak, jangan diikutin. Ya, ini buat Rasulullah aja gitu ya. Atau ribut. Oh, ini Aisyah enggak. Bahkan Juwairiyah selama perjalanan diskusi dengan Aisyah gitu. Belajar banyak tentang Islam. Islam itu seperti apa sih? Itu diskusi sama Aisyah. Akur gitu ya. Jadi nggak ada masalah seperti itu. Kalau kita bisa jadi masalah besar gitu. Bukan hanya nggak dibukain pintu gitu ya. Seperti itu. Nah, dalam perjalanan pulang tadi, di samping peristiwa ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul, jadi ketika singgah di sebuah tempat, ketika itu sudah memasuki malam hari, ya berhenti istirahat, dan termasuk Aisyah. Aisyah itu istri Nabi ditandu ya,
Ya, Aisyah tandunya sendiri, Juwairiyah tandunya sendiri, seperti itu. Nah, ketika istirahat itu sama, Aisyah bermaksud buang hajat. Ya, dia turun dari tandu, keluar dari tandunya, kemudian buang hajat. Ya, setelah buang hajat, dia balik lagi ke tandu tadi. Ya, balik lagi ke tandu. Tapi begitu sampai ke tandu, dia lihat, oh ada barangnya yang jatuh. Sehingga akhirnya apa? Dia balik lagi ke tempat yang diperkirakan barangnya ya jatuh. Nah, saat dia balik itu, ya kemudian Rasulullah perintahkan untuk melanjutkan perjalanan. Ya, yang bawa tandu nggak ngelongok-ngelongok, nggak berani gitu. Udah ada belum gitu ya? Nggak berani, istri Nabi kan gitu ya. Gitu. Udah gitu Aisyah orangnya nggak gemuk gitu. Jadi digotong berapa orang, dia nggak kerasa gitu, seperti itu. Udah, akhirnya berangkatlah pasukan ini. Ternyata Aisyah masih di tempat hajatnya itu. Begitu balik, sudah sepi. Gitu. Ya, rombongan itu sudah jalan pasukan. Rasulullah dan para sahabat sudah jalan. Akhirnya apa? Dia duduk di sebuah batu sambil terus berdoa. Wah, kita tahulah padang pasir gitu. Malam hari, kayak wanita sendirian. Nah, ternyata ketika dalam keadaan begitu ada orang lewat yang ternyata sahabat Sofwan bin Mu'attal namanya. Ini sahabat ini ada dua riwayat kenapa dia bisa ada di belakang. Gitu. Kok ketinggalan dibanding sahabat yang lain, pasukan yang lain. Pertama dia mengatakan dia memang ditugaskan untuk menyisir. Ya, takut-takut ada yang ketinggalan pasukan gitu ya. Yang kedua, riwayat kedua mengatakan dia orangnya kalau dia tidur keblok gitu ya. Ya, apalagi ini perang capek gitu ya. Nah, kelihatannya yang kedua yang benar gitu ya, lebih kuat gitu. Kenapa? Buktinya dia sendirian gitu ya. Seperti itu. Kalau menyisir biasanya nggak satu kan gitu ya. Nah, dia naik onta kan, begitu dia sampai di batu di mana Aisyah berada, dia lihat kaget, ada perempuan. Begitu diperhatikan, kaget ya, istri Rasulullah. Gitu. Maka kemudian dia suruh untanya untuk turun, nggak ngomong apapun, ya turun, ya. Dia Aisyah itu cuma mendengar ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma dengar itu. Maka Aisyah yakin begitu untanya Sofyan diturunkan, dia yakin ini muslim nih. Ini muslim gitu. Karena ucapannya yang berbeda dengan keumumannya orang. Maka Aisyah nggak ngomong, "Siapa kamu ya?" Enggak. Itu enggak. Aisyah hanya yakin dengan ucapan Sofwan saat pertama kali melihat dirinya mengucapkan kalimat tadi, istirja tadi gitu ya. Lalu kemudian Aisyah langsung naik ke untanya Sofwan, nggak ngomong. Begitu sudah naik, maka diperintahkan untanya untuk berdiri. Kemudian Sofwan ya menuntun unta itu. Ya. Keduanya dalam perjalanan sampai di Madinah tidak ada percakapan sedikit pun, nggak ada. Ya, bahaya kalau ada. Apalagi nih Sofwan tahu nih istrinya Nabi gitu, makanya nggak ada percakapan sampai. Ya. Jadi kalau kita kayak begitu, wah udah curhat Pak gitu ya. Jangankan berdua begitu, jauh aja pakai HP curhat-curhatan. Ya kan gitu ya. Nah, berawal dari situ gitu. Nah, Sofwan enggak. Nah, begitu sudah mau sampai Madinah, ya. Ketika itu dilihat nih oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Wah, momen yang ditunggu nih untuk kembali menjatuhkan Rasulullah. Ini memang Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang munafik cari momen bagaimana Rasulullah jatuh gitu aja. Ya. Jelek pokoknya di mata kaum muslimin. Islam itu hancur. Itu misi dari orang munafik gitu. Maka akhirnya dia mengucapin sesuatu. Memang tidak mengatakan, wah ketahuan berdua, wah jangan gitu ya. Seperti itu. Tapi dia hanya mengatakan begini,
Kira-kira apa yang dilakukan oleh dua orang, laki-laki dan perempuan kalau berdua? Gitu. Maka orang sudah paham maksud dari Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga terbentuklah opini Aisyah dan Sofwan telah berzina. Itu tuduhannya nggak main-main, berzina. Istri Nabi dituduh berzina. Wallahu a'lam bishawab. Udah habis waktunya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Allah istiqomahkan kita. Demikian, lebih kurang saya maaf karena sudah masuk waktu Isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.